يهدي الحائرين ضياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa istiqomah untuk bersama-sama mempelajari, mengkaji kitab karangan cucu Rasulullah As-Sayyid Asy-Syarif Abu Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Baghdadi. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan pemahaman, sehingga kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, perintah-perintah agama dengan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin nyampe faslun, bab satu fasal. Wa 'alaika ya akhi bi islahin niyyah wa ikhlasiha wa tafqidiha wa tafkiri fiha qabla ad-dukhuli fil 'amal fa innaha asasul 'amal. Wa 'alaika, dan wajib atas kamu, atas kita, harus atas kita, ya akhi wahai saudaraku, bi islahin niyyah, untuk memperbaiki, membenarkan niat, wa ikhlasiha, dan ikhlas, mengikhlaskan niat, wa tafkidiha wa tafkiriha, wa tafkiri biha. Wa tafkid itu apa namanya? Kalau ada upacara, barisan upacara itu sang komandang sebelum masuk upacara inti itu keliling dulu, kesiapan para peserta upacara siap enggak, keliling, muter, ngontrol. Wa tafkidi wa tafkiriha wa tafkiri fiha, artinya mengontrol, mengevaluasi dan memikirkan fiha, dalam niat tersebut, qabla dukhuli fil amal, sebelum masuk ke perbuatan, sebelum kita berbuat, sebelum kita bertindak, sebelum kita beribadah, kita diharuskan untuk pertama mengikhlaskan niat, pertama memperbaiki niat. Niatnya apa? Tujuannya apa? Niat kita apa? Kemudian setelah itu yang kedua adalah berusaha untuk ikhlas billahi ta'ala. Sungguh ikhlas itu tidak terucap. Ketika sudah terucap saya ikhlas, pada dasarnya enggak ikhlas. Saya ridho, pada dasarnya enggak. Ketika sudah terucap begitu, pada dasarnya enggak ikhlas. Karena ikhlas itu hanya mengetahui hanya si pelaku dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipikirkan, kemudian dipelajari sebelum masuk ke perbuatan. Fa innaha, karena sungguhnya niat itu adalah asasul amal, dasar pondasinya amal, dasar pondasinya kita berbuat, melakukan ibadah. Wal a'mal tabi'atun laha hasanan wa qabhan, fasihatan wa fasadan. Dan amal ibadah, perbuatan apapun itu tergantung terhadap niat tersebut, baik buruknya, rusak dan benarnya. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah
diajarkan, telah bersabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat, maka sesungguhnya setiap amal perbuatan itu binniyati, harus dengan niat, tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang tersebut manawa, apa yang ia niatkan. Ini hadis asbabul wurudnya ketika Allah perintahkan hijrah Rasulullah ke Madinah. Hijrah Rasulullah itu terjadi 3 kali. 3 kali. Yang terakhir yang hijrah ke Madinah. Itu yang jadi permulaan sama Sayyidina sahabat Umar bin Khattab, dijadikan sebagai awal penanggalan kalender dalam Islam. Makanya namanya tahun Hijriyah, karena hijrah. Kenapa bisa sampai hijrah? Karena diusir oleh penduduk kafir Quraisy Makkah, susah berkembang. Pertama hijrah ke Habasyah, berapa orang, kemudian kedua disusul ke Habasyah lagi, yang ketiga turun perintah dari Allah, hijrah. Nah, ketika hijrah itulah umat Islam berduyun-duyun yang di Mekah menyelamatkan akidahnya, menyelamatkan agamanya, karena tekanan dari orang-orang kafir Quraisy sangat brutal sekali. Akhirnya diperintahkan hijrah, berbondong-bondong pada hijrah. Dan yang terakhir hijrah adalah Rasulullah SAW dengan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika pada hijrah itu ada orang-orang Mekah yang ikut hijrah juga, karena niat dan alasannya yang lain. Niat tujuannya lain, maka Rasulullah bersabda seperti itu. Bagaimana Rasulullah kalau ada orang hijrah ke Madinah, tujuannya bukan karena sam'an wa ta'atan sama engkau dan Allah. Bagaimana kalau hijrahnya niatnya bukan karena patuh perintah sama Allah dan Rasulnya, tetapi karena ada hijrah itu pengen mencari harta, atau karena kekasihnya pindah ke Madinah. Maka keluarlah hadis ini, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya untuk karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan pahala tersebut. Maka hijratu ila dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena perempuan yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya kepada hal tersebut. Artinya dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali itu saja. Dan kita juga diperintahkan sebenarnya, apabila kita di suatu tempat tidak mengalami kemajuan, tidak mengalami Allah perintahkan, alam takun ardullahi wasi'atan fiha fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas? Maka hendaklah berhijrah. Hijrah itu pindah, secara bahasa pindah. Bisa pindah posisinya, bisa pindah orangnya, bisa pindah niatnya. Imam Syafi'i juga mengatakan safir tajid riwadun amman tufariquhu wansaf fa innal ladidal 'aishi fin nasr. Safir, pergilah, bermusafirlah, tinggalkan kampung halaman. Tajid riwadun amman tufariquhu, kamu akan mendapatkan
apa pengganti dari apa yang kamu tinggalkan. Wansab fa inna ladzal 'aishi fin nasab. Wansab dan bekerjalah. Fa inna ladzal 'aishi fin nasab. Karena sungguhnya kenikmatan hidup itu terletak pada bekerja. Ini bagi orang-orang yang nganggur, orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan di satu tempat. Jadi jangan berdiam diri. Ya. Fa'alaika alla taqula qawlan wa la ta'mala 'amalan wa la ta'zimu 'ala al-amri illa wa takunu niyatika bidzalika ataqarrub ila Allah wa ibtigha'i athawab alladzi ratabahu subhanahu wal amri al-manwi min babil minnah wal fadl. Maka berdasarkan tadi, fa'alaika maka wajib, maka harus pada kalian, pada kamu, an la taqula qawlan, hendaknya tidak mengucapkan satu perkataan, wala ta'malu amalan, dan tidak melakukan sebuah amal, sebuah perbuatan, wala ta'zim wala amrin, dan tidak berazam atas satu perkara, illa kecuali wa takuna niyyatuka bidzalika taqarrub billahi wa ibtigha'i thawab alladzi ratabahu subhanahu wal amri. Kecuali harus ada pada diri kalian dengan niat melakukan itu semua, baik perkataan, perbuatan, niatnya adalah at-taqarrub billahi ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ibtigha'i thawab, dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, alladzi ratabahu subhanahu 'alal amril manwi, yang sudah Allah tetapkan kepada orang-orang yang meniatkan sesuatu. Jadi mencari keutamaan, mencari dalam kita berbuat, kita dianjurkan tidak beramal, dianjurkan tidak berkata apapun, tidak berbuat apapun kecuali dan tidak berazam untuk melakukan hal-hal perbuatan-perbuatan yang baik atau yang ini, kecuali sudah ada niat kita. Niat itu kan letaknya di hati. Adapun talaffuz atau mengucapkan niat itu sebenarnya adalah untuk para ulama dulu mengajarkan kita seperti itu, untuk supaya mengingatkan kita bahwasanya untuk memulai suatu apapun niatkan dulu, diniatkan dulu, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Contoh sedekah itu kan sunnah. Kalau hanya sekedar memberikan saja tanpa niat, maka kadar pahalanya tidak sesempurna ketika diniatkan. Makanya diajarkan para ulama tadi talaffuz niat, tujuannya untuk mengkondisikan, berkonsentrasi. Kemudian juga selalu apapun yang akan kita lakukan diniatkan dulu, baik yang fardu maupun yang sunnah dan mubah. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu la yasluhu at-taqarrub ilallahi illa bima syara'ahu ala lisani rasulihi minal faraidi wan nawafil. Wa'lam, dan ketahuilah oleh kita semua, oleh kalian semua, annahu, bahwasanya la yasluhu at-taqarrub ilallahi, taqarrub kepada Allah tidak akan benar, tidak akan diterima, tidak akan sah, tidak akan sah, illa bima syara'ahu ala lisani rasulihi minal faraidi wan nawafil, kecuali dilakukan berdasarkan syariat yang sudah Allah ajarkan melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Minal faraidi wan nawafili, dari hal-hal yang fardu, wan nawafili, dan hal-hal yang sunnah. Jadi karena fitrahnya manusia itu ingin dekat dengan yang maha kuasa, maka dia manusia itu sebelum adanya hidayah, sebelum adanya para nabi rasul diutus, berpikir sendiri Tuhan kita tuh seperti apa. Maka muncullah gambaran-gambaran sendiri. Ada yang besar seperti gajah, bentuknya kayak orang, tapi ada belalainya kayak gajah. Itu proyeksi dari hasil pemikiran manusia yang sebelum datangnya para nabi dan rasul mengajarkan tentang agama, tentang Allah Subhanahu wa taala. Lihat pohon besar, ini besar sekali. Maka orang-orang zaman dahulu menasabkan namanya kepada hal-hal yang dianggap luar biasa. Ada namanya Unding Laya, kemudian ada lagi Mahapati Gajah Mada. Karena pada waktu itu orang pemikirannya itu yang binatang yang paling perkasa itu gajah, maka dikarenakan namanya Gajah Mada. Ada lagi Kebo Kenanga. Maka Allah utus para nabi dan rasul untuk mengajarkan manusia agar menyembah Allah itu harus sesuai dengan ajaran-ajaran yang Rasulullah SAW ajarkan. Kalau tidak lewati itu, maka tidak benar, tidak sah amalan-amalan ibadahnya, sia-sia. Waqad tu'akhiru an-niyata as-shadiqata fil amri al-mubah fayasiru qurbatan min hayatu amril wasaili hukmul maqasid. Dan kadang-kadang niat itu bisa, niat yang benar itu mempunyai pengaruh dalam satu perkara yang dibolehkan, yang mubah, bukan perkara yang wajib. Maka itu menjadi, amalan tersebut menjadi amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Min hayatu, sebagaimana kaidah usul fikihnya, lil wasaili hukmul maqasid. Dijelaskan oleh Habib, kalau niat yang benar itu walaupun perkaranya perkara dunia, itu bisa menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu-minggu yang lalu telah dijelaskan bahwa tidak boleh hal-hal yang sunnah merusak hal-hal yang wajib. Contoh yang sunnah itu apa? Puasa Senin, Kamis itu sunnah, itu disunahkan. Tapi bagi seorang siswa, bagi seorang santri, kewajibannya adalah thalabul ilmi, belajar. Ketika dengan puasa sunnah tadi menyebabkan dia lemes, kemudian belajarnya nggak mau masuk, maksudnya nggak mau, malah absen, nggak masuk kelas, maka ini namanya sunnah yang meninggalkan atau merusak hal yang wajib. Maka yang begitu lebih baik ya sudah, tidak boleh dilaksanakan. Tapi ketika dengan puasa sunnah tadi dia belajar untuk berkomitmen, mengajari jiwanya, mengajari dirinya, mengajari pribadinya supaya punya komitmen yang kuat dan tetap belajar walaupun sambil ngantuk-ngantuk, itu lebih afdal, lebih utama. Ada seorang ustadz yang menjelaskan bagaimana kalau lagi belajar ngantuk. Bagaimana sikap seorang guru ketika melihat ada siswanya yang ngantuk dan tertidur. Penggambarannya enak sekali, indah sekali. Beliau jelaskan begini, ketika orang puasa Ramadan wajib, niatnya puasa, nahan lapar dari subuh fajar sampai maghrib.
Di tengah-tengah perjalanan lupa dia makan, udah kenyang, baru ingat, ya Allah saya puasa. Kan puasanya tetap sah karena lupa. Sama dengan dikiaskan sama dengan orang niatnya belajar, udah duduk siap di atas mejanya mendengarkan penjelasan gurunya, ngantuk. Ya udah, itu namanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi orang puasa, niatnya puasa, tengah hari lupa dia makan. Gak ada yang ngingetin. Udah minum, udah kenyang, setelah rumah, oh ya Allah saya puasa, lupa. Berarti itu namanya karunia dari Allah. Begitu juga ketika ada orang ngantuk, ketika ada siswa yang ngantuk, ya sudah dapat karunia dari Allah. Kemudian Habib menjelaskan kepada kita supaya baik yang fardu ataupun yang sunnah, kita hendaknya meniatkan karena Allah SWT dan mengikuti bagaimana apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Wa bi idyanihi ahlihi atasabbub fi husuli waladin ya'budullaha. Ini masih sambungan tadi, perkara-perkara yang mubah, yang boleh, itu bisa menjadi berpahala yang besar di sisi Allah karena niatnya yang benar. Seperti tadi makan, kalau diniatkan untuk supaya mempunyai kekuatan untuk beribadah pada Allah dan semangat dalam beribadah, maka dapatkan pahala seperti itu. Begitu juga wa bi ityanihi ahli, seorang suami yang mendatangi istrinya atas sabab yang menyebabkan fi husulin walati ya'budullaha, yang menyebabkan menghasilkan, melahirkan seorang anak yang menyembah Allah SWT. Ini juga diajarkan dalam hal, karena ini urusannya urusan dunia, hubungan suami istri itu di atas ranjang itu urusan dunia. Tetapi bisa menjadi bernilai akhirat ketika diniatkan, bukan hanya sekadar nyari surga dunia saja. Tapi ketika mau ibadah, mau berhubungan dengan istri, diniatkan mudah-mudahan ya Allah, dengan ibadah ini, dengan hubungan ini, Engkau memberikan saya karunia seorang anak yang dengan anak tersebut selalu menjadi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasanya Gus Baha, menjadi penerus wujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah-ibadah yang Allah anjurkan itu ada waktunya dan terbatas. Puasa sunnah, puasa wajib sebulan, setahun sebulan sekali saja. Kemudian puasa sunnah Senin Kamis ya pada hari Senin Kamis saja. Waktunya ya udah dibatas dari fajar sampai maghrib. Sholat juga ada waktu terbatas. Ada ibadah yang lama sekali, nggak terbatas, pahalanya luar biasa. Ibadah apa itu bapak-bapak ibu? Menikah, luar biasa. Ibadah terlama, di mana setiap kita membelai istri pahalanya ada, merontokkan dosa. Jadi Imam Ghazali mengarang kitabnya itu udah sampai detail. Ada kitab namanya Qurratul Uyun, mencium istri. Jadi setiap di keluarga itu, di rumah tangga itu, nilai pahalanya banyak sekali, dan itu lama. Wa yasharatu li sidqin niyati an yakuna bihal amal. Faman yatlubul amal naqalan wa yasumu an niyatu wa fi tahsilihi an ya'mana wa ya'lam. Fa lam yaf'al dzalika 'inda tamakkin minhu
faniyatuhu ghairu shadiqah. Wa yasharatu li sidqin niyati, dan disyaratkan kebenaran niat. Maksudnya sidqun niyah itu niat yang kuat. Disyaratkan dengan niat yang kuat tersebut, syaratnya apa? An yakuna bihal amal, harus ada diikuti dengan amal. Syaratnya orang berniat yang benar-benar itu adalah harus diikuti dengan amal, dengan perbuatan. Saya niat ya Allah untuk puasa pada hari Senin, karena Senin itu awal bulan Rajab. Saya niatkan puasa awal bulan Rajab. Udah niat pada hari sekarang hari Ahad, udah niat. Niat itu dianggap benar, dianggap sungguh-sungguh ketika diikuti dengan amal perbuatan. Pas hari Seninnya dia puasa, maka baginya pahala yang sempurna. Kita lanjutkan di sini penjelasannya. Faman yatlub al-ilma, faman yatlub al-ilma makalan. Ini contohnya. Faman utawi sapane wong yatlub, bukan mencari al-ilma, ilmu. Contohnya siapa yang maka siapa orang yang berniat untuk mencari ilmu. Contoh makalan, contohnya. Wa yas'amu anna niyatuhu fi tahsilihi an ya'mala wa yu'allima, dan dia berazam bahwasanya niatnya itu dalam mencari ilmu, fi tahsilihi, untuk mendapatkan ilmu, dan an ya'mala wa yu'allima, dan niat keduanya adalah ketika sudah mendapatkan ilmu tersebut dia akan mengamalkan ilmu tersebut, wa yu'allima, dan mengajarkan pada orang lain. Fa illam yaf'al dzalika inda tamakkuni minhu faniyatuhu ghairu shadiqah. Kemudian setelah dia mendapatkan ilmu tersebut, tidak mengamalkan, tidak mengerjakan niatnya tadi. Ketika dia niat mencari ilmunya, niatnya supaya mendapatkan ilmu. Setelah mendapatkan ilmu, dia akan mengamalkan ilmunya dan mengajarkan pada orang. Tapi ternyata tidak mengerjakan niat tersebut. Fa ilam yaqal dzalika inda tamakkuni minhu faniyatuhu ghairu shadiqah. Ya. Tetapi setelah mendapatkan apa yang dia niatkan, mendapatkan ilmunya, dia tidak mengamalkan, tidak mengerjakan niatnya, padahal dalam posisi yang bisa inda tamakkun. Lain ceritanya kalau sudah diniatkan setelah berhasil, tapi tidak mengerjakan karena ada uzur syar'i, mungkin sakit, dia tidak bisa kemana-mana, itu bisa dianggap ada uzur syar'i. Nah ini bisa, tetapi tidak mengerjakan apa yang diniatkan. Faniyatu ghairu shadiqah, maka niatnya itu tidak benar, tidak kuat. Wa kaman yatlubu dunya wa yaz'amu annahu innama tatlubuha li ajril istighna 'anil nas wa tasadduqi 'alal muhtajina. Sebagaimana orang yang mencari dunia, yang berusaha mengumpulkan dunia, wa yaz'amu annahu, dan dia bertekad bahwasanya mencari dunia itu tujuannya li ajli istighnanin nas, tujuannya supaya tidak merepotkan orang-orang lain, supaya tidak meminta-minta sama manusia. Wa tasadduqi 'alal muhtajina, dan memberikan sedekah kepada orang-orang membutuhkan. Wasilatul aqrabina, dan tujuan ketiganya niat dia adalah supaya bisa menyambung silaturahmi terhadap sanak kerabatnya. Fa illam yaqal dzalika indal qurrah alaihi fal athar niyatihi. Tapi setelah mendapatkan niatnya tadi, dia tidak mengerjakan niat tersebut,
padahal mampu. Fala athara niyatihi, maka tidak ada pengaruhnya terhadap niatnya. Wa niyatu la tu'athiru fil ma'asi syai'an, dan niat itu tidak mempunyai pengaruh, tidak berpengaruh dalam hal maksiat sesuatu pun. Kama anna tathhir la athara lahu fi najasil ain, sebagaimana menyucikan sesuatu yang najis dengan air berkali-kali. Maksudnya adalah niat yang benar itu ketika dia meniatkan, orang yang belajar mondok pesantren niatnya mencari ilmu, kemudian setelah mendapatkan ilmunya dia akan mengamalkan dan mengajarkan kepada orang. Kemudian tapi setelah lulus dia tidak melakukan, tidak mengerjakan apa yang dia niatkan, maka niatnya dianggap kurang sempurna. Kemudian ada juga yang kedua, orang yang berniat saya mencari usaha, punya usaha banyak biar jadi orang kaya sehingga tidak merepotkan orang lain, niatnya. Kedua juga bisa bersedekah pada orang membutuhkan. Ketiga niatnya supaya bisa menjalin silaturahmi. Tapi setelah mendapatkan dia tidak melaksanakan niatnya, maka tidak ada pengaruhnya dalam niatnya tadi. Faman wafaqa insanan ala ghibatin muslimin wa idda'a annahu biqasd yaqsudu bidzalika idkhul surur ala qalbi fa huwa ahadul muhtadin. Ini contohnya daripada tadi, hal yang najis itu tidak bisa disucikan dengan apa-apa walaupun berulang kali itu. Jadi niat itu tidak bisa menghilangkan inti maksiatnya. Contohnya adalah ada orang yang nimbrung, ada orang lagi gibah, ada orang lagi ngomongin orang lain, dia nimbrung masuk. Sebenarnya dia tahu ini gibah dan tidak menegur, dan malah mengiyakan. Tujuan dia mengiyakan itu adalah idkhalus surur, biar orang tersebut senang. Kan niatnya bagus apa enggak? Karena dalam idkhalus surur itu dinilainya adalah sedekah. Ada orang gibah lagi asik ngomongin orang, kita datang, kita ikut nimbrung, kita tahu itu lagi ngomongin orang, tapi kita tidak mencegah, malah oh iya, tujuannya supaya si yang membuat gibah itu senang. Itu tidak dibenarkan. Maka sama saja dia ya berbuat gibah juga. Wa man sakata 'anil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa idda'a annahu nawa bisukutihi atawaqqa an kasri qalbil mubashir fa huwa syarikahu fil ithmi. Barang siapa yang diam dari berbuat amar ma'ruf dan nahi munkar, dan dengan begitu dia menyangka bahwasanya dia berniat dengan diamnya itu untuk menjaga diri, untuk menjaga supaya hati orang yang berbuat mungkar itu tidak tersakiti. Bahwa syarikuhu fil itsmi, maka dia berserikat dalam berbuat dosa. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.